Segera bersihkan pikiran, hati, dan syahwat. Untuk yang sudah, jagalah kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan syahwat tersebut agar supaya tidak ternoda lagi. Saya ulang, untuk yang belum, segera bersihkan pikiran, hati, dan syahwat. Untuk yang sudah, jagalah kebersihan pikiran, hati, dan syahwat tersebut agar supaya tidak ternoda lagi, agar supaya tidak termelekati lagi, dengan cara melakukan atau nyumponi atau menggenapi kekudangane Romo dan mempraktekkan atau melakukan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Untuk yang belum menekung, lakukan seperti yang sudah saya informasikan, entah itu di dalam video atau artikel yang berjudul Kunci The Power level 1, level 2, dan level 3. Untuk yang sudah selesai menekung, lakukan seperti yang sudah saya motivasikan terkait selesai menekung. Karena sepertinya waktunya hampir habis. Pintu-pintu tobat, jendela-jendela taubat yang dapat terampuni sedikit lagi hampir tertutup rapat. Sungguh, saya telah menyaksikan sebuah goncangan yang teramat dahsyat. Waktunya tidak terlalu lama lagi. Sudah di ambang pintu. Kalau jamnya, harinya, minggunya, bulannya, saya tidak tahu. Namun yang jelas, goncangan dahsyat itu terjadi di dalam tahun 2025. Sedangkan kejadiannya tidak satupun makhluk diberitahu. Malaikat-malaikat, nabi-nabi, bahkan putra Rama pun tidak diberitahu. Maka selain yang sudah saya motivasikan tadi, pertahankan kesadaran kita dan perluas kesadaran kita dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, kepada siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Hanya dengan begitu, ketika kejadian itu terjadi, kita akan mengetahui. Artinya, kita tidak akan terkejut layaknya orang terbangun dari tidurnya. Kejadian itu saya saksikan begitu mengerikan. Dan sepertinya di sepanjang sejarah kehidupan dunia
wanita-wanita yang sedang menyusui itu lalai dengan anak yang sedang disusuinya. Bahkan wanita-wanita yang sedang hamil akan gugur dari kandungannya. Semua orang sempoyongan layaknya seperti orang mabuk. Namun sesungguhnya mereka tidak mabuk. Itu dikarenakan saking dahsyatnya gonjangan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Tidak ada satupun makhluk yang dapat selamat. Tidak ada satupun batu yang dibiarkan berada di atas batu-batu lainnya. Semuanya diruntuhkan, semuanya dihancurkan, dan semuanya tidak selamat. Hanya dengan cara melakukan kekudangan Romo, mempraktikkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, dan tiada henti-hentinya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo terhadap apapun, kepada siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun bisa terselamatkan. Dan itu pun masih belum berakhir. Ketika gonjangan dahsyat itu terjadi, matahari tidak akan bersinar lagi, rembulan tidak akan bersinar lagi, bintang-bintang akan berjatuhan ke bumi, gunung-gunung akan memuntahkan lahar api, lautan meluap menyapu seluruh daratan. Penderitaan, kesedihan, jerit tangis, kelaparan terjadi di mana-mana. Namun itu masih belum berakhir. Itu baru permulaan dari penderitaan menyambut era baru atau zaman baru. Hanya putra kekutangan Romo yang akan terselamatkan dan akan menghuni zaman baru tersebut. Di setiap waktu jangan pernah berhenti melakukan kebaikan dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena hanya dengan begitu kita akan terselamatkan. Jika tidak, kita akan terkecoh. Karena akan berdatangan orang-orang yang mengaku malaikat, orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang mengaku rasul atau utusan, orang-orang yang mengaku kiai, orang-orang yang mengaku pendeta,
bisa tidak percaya olehnya, kecuali manusia-manusia yang mau melakukan kekutangan Romo, yang mau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Orang-orang yang tiada henti menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Sungguh sangat mengerikan, dan itu belum pernah terjadi di sepanjang sejarah kehidupan dunia. Apa yang pernah terjadi dan dialami oleh kaum Nabi Nuh zaman dulu itu masih belum seberapa. Apa yang pernah terjadi di zaman kejayaan Mahabharata itu belum seberapa. Apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman itu juga belum seberapa. Apa yang akan terjadi di dalam tahun 2025 nanti, sungguh itu belum pernah terjadi. Setiap putra kekutangan Romo yang mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Setiap putra kekutangan Romo yang tiada henti-hentinya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, terhadap siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, tidak akan pernah tidak dianggap sesat. Akan selalu dianggap sesat, akan selalu dianggap buruk, akan selalu dianggap menyimpang, akan selalu dianggap keluar dari jalur, dan lain sebagainya. Bahkan ada kalanya akan disidangkan sebagai kesaksian atas kemenunggalannya dengan Dat Maha Suci hidup. Ketika hal itu terjadi, jangan takut, jangan ragu, akui, dan Romo yang akan melakukan, bukan kita. Karena kebenaran ini, kebaikan ini harus tetap disampaikan kepada seluruh makhluk di seluruh penjuru dunia. Itulah kehendaknya, apapun yang terjadi. Bersamaan dengan itu, kita akan menyaksikan suatu bangsa berperang melawan bangsa, negara berperang melawan negara, kerajaan berperang melawan kerajaan, pemerintahan berperang melawan pemerintahan, rakyat berperang melawan rakyat, agama berperang melawan agama, keluarga berperang melawan keluarga, saudara berperang melawan saudara, sahabat berperang melawan sahabat, teman berperang melawan teman, kadang berperang melawan kadang, putra Romo berperang melawan putra Romo. Ketika ini kita saksikan, berarti kejadian itu sudah diambang pintu.
kejadian itu terjadi sangat lama. Sungguh tidak ada satupun makhluk yang bisa selamat. Namun dikarenakan adanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Dia sendiri, yaitu putra yang sesuai dengan kekutangannya, maka kejadian itu hanya akan terjadi sangat singkat, namun meluluh lantahkan seluruhnya, kecuali orang-orang pilihan yang dipilihnya. Nah, orang-orang yang dipilihnya ini tadi yang akan memberi makan, yang akan memberi minum, yang akan memberi pertolongan kepada mereka-mereka yang terampuni, dan yang akan menjadi penghuni era dunia zaman baru berikutnya. Sungguh, ini saya katakan kepada panjenengan dan secara publik dengan apa adanya. Semuanya akan berlalu. Segalanya akan berlalu. Seluruhnya akan berlalu. Bahkan laku kita pun akan berlalu. Tapi apa yang saya katakan saat ini, malam ini, akan terjadi. Sesungguhnya, sebenarnya, sejatinya, gonjangan dahsyat sebagai pergantian era atau pergantian zaman kehidupan atau pergantian dunia dari yang lama ke yang baru ini bisa ditiadakan andai ada 3/4 dari 100% penghuni dunia mau melakukan kekutangan Romo, bersedia mempraktikkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sikap dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang bersedia mau tiada henti-hentinya menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Gonjangan dahsyat itu akan terjadi jika penghuni dunia 100% dari 100% penghuni dunia, kurang dari 3% yang mau melakukan kekutangan Romo, yang bersedia mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang tiada henti-hentinya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Jika tidak, gonjangan dahsyat yang belum pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia kehidupan, dari awal hingga sampai akhir nanti, benar-benar akan terjadi. Semuanya runtuh, semuanya binasa.
semuanya hancur. Tak tersisa kecuali segelintir orang-orang yang dipilihnya, yaitu orang-orang yang sesuai dengan